Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi ke Ngode, Ngobrol PD. Ya, karena ini weekend, sepertinya akan cukup menyenangkan ya kalau kita ngobrol sesuatu yang seru nih. Dan hari ini kebetulan saya mau membahas mengenai pengelolaan K3LL di kegiatan usaha hulu migas. Adapun referensi yang saya pakai menggunakan PTK yang bernomor 005/SKKMA0000/2018/S0. So, jangan buang waktu, check this out. Oke, ya dari judul tadi kita bisa lihat mungkin ada beberapa istilah-istilah yang sekiranya kurang familiar seperti PTK, ada juga K3LL, dan ada tambahan lagi K3S, KKKS. Nah, sebagai informasi bahwasanya PTK itu adalah pedoman tata kerja. Lalu K3LL itu merupakan kepanjangan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan. Lalu K3S itu merupakan singkatan dari kontraktor kontrak kerjasama. Jadi, kalau mau ditanya PTK 005 itu bahas apa? Ya, PTK 005 itu membahas mengenai pengelolaan kesehatan, keselamatan kerja, dan lindungan lingkungan disusun untuk digunakan sebagai acuan bagi kontraktor kontrak kerjasama dan mitra kerjanya dalam mengembangkan, melaksanakan, dan juga meningkatkan pengelolaan K3LL. Nah, sebenarnya hal ini juga nggak kalah familiar ya sama salah satu istilah atau sebutan yang yaitu CSMS atau Kontraktor Safety Management System. CSMS merupakan suatu sistem manajemen untuk mengelola kontraktor yang akan dan atau telah bekerja di lingkungan suatu perusahaan. Dan pertanyaannya, kenapa sih pengelolaan K3LL ini penting? Sebenarnya hal ini didasari dari beberapa survei yang pernah dilakukan dan hasilnya itu didapati bahwa eksiden dan insiden banyak terjadi atau dialami oleh mitra kerjanya daripada pemilik kontraknya atau K3S. Sehingga diperlukan treatment khusus nih sebagai bentuk aksi untuk mengurangi resiko dan atau probability-nya. Oke, lalu kita bergeser ke samping, bahwasanya pengelolaan K3LL ini terbagi menjadi dua fase. Kalau bisa kita perhatikan bersama-sama, ini ada 6 step, dari mulai penilaian resiko hingga penilaian akhir. Tetapi umumnya dibagi menjadi dua fase. Ada fase administrasi yang terdiri dari tahap 1 sampai 3, lalu fase implementasi yang terdiri dari tahap 4 sampai dengan tahap 6. Ya, di sini diinformasikan juga untuk penilaian resiko itu merupakan pengkategorian dan juga penilaian tingkat resiko dari kegiatan yang akan dilakukan. Setelah itu, kita akan memasuki penilaian kualifikasinya, suatu prosedur untuk menilai kualifikasi mitra kerja dalam hal implementasi K3L. Setelah kita mendapatkan beberapa kandidat, kita memasukilah beberapa yang namanya tahapan seleksi. Proses ini ditujukan untuk memilih dan menentukan mitra kerja yang akan melakukan pekerjaan dengan memenuhi persyaratan K3LL yang ditetapkan selain persyaratan administrasinya, teknis, dan juga komersial. Dan setelah kita menemukan pemenangnya, kita memasuki fase implementasi. Fase implementasi sendiri itu dimulai dari penilaian sebelum bekerja. Di sini adalah penilaian awal oleh penanggung jawab kontrak untuk memastikan aspek K3LL yang relevan telah dikomunikasikan dan dipahami oleh semua pihak sebelum pelaksanaan kontrak. Jadi tujuannya untuk mengurangi ini ya, kesalahpahaman atau miskomunikasi. Dan selanjutnya memasuki tahap penilaian berjalan. Penilaian berjalan ini
menjamin agar pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan persyaratan dan rencana yang telah disepakati, dan menyampaikan apabila terdapat temuan-temuan selama pelaksanaan pekerjaan. Bahkan di sini pun kita bisa melakukan diskusi bersama untuk mendapatkan suatu kesepakatan baru yang ditujukan untuk implementasi K3LL-nya. Lalu, tahap terakhir adalah penilaian akhir. Ini merupakan proses evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan, implementasi persyaratan, dan rencana K3L, serta penilaian kinerja K3L. Baik teman-teman sekalian, kita memasuki tahap pertama, yaitu penilaian resiko. Penilaian resiko merupakan pengkategorian dan penilaian tingkat resiko dari kegiatan yang akan dilakukan. Secara umum, kategori resiko ini terdiri dari 3. Ada resiko rendah, sedang, dan juga resiko tinggi. Oke, mekanismenya seperti apa? Jadi untuk penilaian resiko ini sendiri, sebenarnya untuk mengetahui perusahaan-perusahaan apa yang cocok mengerjakan pekerjaan tersebut. Karena ada beberapa, kita nggak bisa nih asal comot suatu perusahaan tanpa mempertimbangkan kemampuannya. Mampu nggak sih perusahaan ini menjalankan pekerjaan tersebut. Jadi, dengan menggunakan tahapan atau referensi atau juga tata kerja yang tercantum di PTK 005 ini, kita bisa lebih mudah memfilter mitra kerja atau perusahaan mana yang bisa diajak untuk bekerja sama. Steps-nya gimana sih? Oke, stepnya itu pertama, itu KKS user. KKS user ini artinya fungsi yang memiliki pekerjaan tersebut. Jadi ada bisa fungsi project atau juga fungsi drilling, fungsi OSF dan lain-lain. Menentukan nih level resiko dari pekerjaannya, bisa resiko rendah, sedang atau tinggi. Lalu ketika dia mengetahui jenis level resikonya, dia bisa menentukan kontraktor mana saja yang mumpuni atau layak untuk mengikuti proses tender dari pekerjaan ini. And to make it easy ya, sebenarnya K3S menetapkan kategori resiko dari pekerjaan yang akan dilakukan mengacu kepada profil resiko pekerjaan yang terdapat di dalam bank data CIVD mengenai profil resiko jenis pekerjaannya. Jadi, pertama-tama kita harus ensure dulu apakah pekerjaan ini sudah terdata di dalam bank data CIVD-nya. In case gak ada, pertanyaan adalah gimana kalau pekerjaan ini nggak terdata ya? Ya berarti kita menggunakan tahap kedua, yaitu melakukan penilaian resiko secara mandiri dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek keselamatan, aset, lingkungan, dan juga reputasi. Seperti itu. Dan pertanyaan yang akan timbul adalah, siapa sih yang akan melakukan penilaian resiko ini? HSSE kah? Atau fungsi lain kah? Atau SCM? Dan jawabannya adalah tim yang melaksanakan penetapan resiko adalah personil yang berasal dari fungsi pengguna, barang, atau juga jasa. Dan hal penilaian ini pun dibantu oleh personil HSSE-nya. Oke, kita lanjut ke step 2. Ya, penilaian kualifikasi. Penilaian ini bertujuan untuk menjaring kontraktor yang mampu dalam mengelola K3LL untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan klasifikasinya. Jadi, setelah kita mengetahui resiko dari pekerjaan yang akan kita lakukan, kita akhirnya melakukan filter yang kedua. Dalam artian kita memilah atau menentukan perusahaan-perusahaan mana yang menurut kita qualified berdasarkan HSM. Jadi, bisa dilihat di step pertama, kita akan mengakses e-CHASM-nya. Lalu di sana bisa kita ketahui nih, suatu perusahaan itu qualified nggak sih untuk
pekerjaan dengan kategori resiko tinggi atau resiko sedang atau juga resiko rendah seperti itu. Kalau dia lulus kategori resiko tinggi, berarti dia juga qualified untuk resiko rendah maupun juga resiko sedang. Tetapi kalau dia hanya at least mungkin hanya lulus kategori resiko rendah, berarti belum tentu bisa, sudah pasti tidak bisa melakukan pekerjaan untuk kategori resiko tinggi. Nah, gimana caranya dia bisa ikut tender pekerjaan yang kategorinya resiko tinggi? Berarti dia harus melakukan penilaian kualifikasi ulang, dan itu pun juga ada proses dan metodenya sendiri ya. Lalu kita berlanjut, setelah kita akan mudah ketika kita mendapatkan beberapa kontraktor yang kita inginkan yang qualified juga untuk untuk pekerjaan resiko tinggi. Tetapi akan butuh proses yang cukup panjang ketika eh, terdap ketika tidak terdapat di bank data, maka akan dilakukan penilaian kualifikasinya. Penilaian kualifikasi ini pun harus dilakukan sebelum tender. Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau dia sifatnya konsorsium, untuk pekerjaan resiko sedang, salah satu dari perusahaan itu dipersyaratkan memenuhi kualifikasi K3LL. Tetapi kalau dia sifatnya resiko tinggi, pekerjaan dengan resiko tinggi, itu seluruh anggota konsorsium harus disyaratkan atau diharuskan untuk memenuhi kualifikasi K3LL-nya. Dan akan berbeda ketika ini sifatnya afiliasi ya. Jadi kalau mitra kerja yang berafiliasi dengan perusahaan induk dapat mendaftarkan dengan menggunakan hasil penilaian kualifikasi dari perusahaan induk dan menunjukkan surat pernyataan penggunaan sistem pengelolaan K3LL yang sama. Oke, jadi di sini clear ya. Nantinya K3S memeriksa ke dalam bank data K3LL dalam ZIVD untuk memeriksa status kualifikasi K3LL dari mitra kerja yang bersangkutan. Lalu, apabila mitra kerjanya telah memiliki nilai kualifikasi K3LL yang dapat memenuhi atau sesuai dengan kategori resiko pekerjaan, maka tidak perlu lagi dilakukan penilaian kualifikasi. Tetapi beda cerita ketika mitra kerja ini belum memiliki nilai kualifikasi atau nilai kualifikasinya tidak memenuhi persyaratan kategori resiko pekerjaan. Jadi, K3S perlu melakukan penilaian kualifikasi terhadap mitra kerja yang bersangkutan. Nah, setelah itu, nantinya K3S akan menerbitkan sertifikat hasil penilaian kualifikasinya, lalu memasukkannya ke dalam bank data atau CIVD sehingga dia dapat mengikuti proses tender sesuai dengan kategori pekerjaannya. Dan untuk nilai minimum dari penilaian kualifikasi ini tergantung dari jenis resikonya ya. Kalau dia resikonya tinggi itu 60%, kalau resiko sedang itu 54,3%. Tapi perlu diperhatikan, ini bukan hanya masalah persentasenya saja. Ada 4 elemen wajib yang wajib lulus dalam penilaian kualifikasi. Pertama, itu elemen 3.1 mengenai komitmen K3L melalui kepemimpinan, lalu ada juga elemen K3.2, elemen 3.4 dan elemen 3.5 mengenai manual operasional K3L. Untuk masa validitas dari PK atau penilaian kualifikasi itu maksimal 2 tahun. Dan tentunya ini dapat dibatalkan jika mitra kerja tidak dapat memenuhi kualifikasi K3L dengan baik dan juga atau terjadi insiden dengan konsekuensi baris 4 dan 5 pada matriks penilaian resiko. Oke, nanti akan saya tunjukin untuk matriks penilaian resikonya secara lebih detail. Oke, kita perjelas dulu untuk konsekuensi baris 4 dan 5 ya. Kita kembali ke slide
sebelumnya. Jadi untuk baris 4 dan 5 itu konsekuensinya dilihat dari aspek manusia, aset, lingkungan, dan juga reputasi. Kalau untuk line 4 itu aspek manusia dan keselamatannya itu efek kesehatan. Efek kesehatan berat yang bersifat tetap dan mengancam kehidupan. Lalu ada juga berdasarkan keselamatan itu terdapat satu fatality dan beberapa cacat parsial yang bersifat tetap. Lalu berdasarkan aset dengan kerugian finansial sebesar lebih dari 10 million sampai 100 million US dollar. Untuk dari sisi lingkungannya itu dampak dengan kerusakan yang cukup luas. Lalu untuk reputasinya sudah mencapai tingkat nasional. Sedangkan untuk line atau tingkat 5 itu jika dilihat lebih besar dari line keempat. Dalam artian di sini secara reputasi dia sampai ke tingkat internasional, lalu juga secara finansial mengalami kerugian lebih dari 100 juta dolar, lalu multiple fatality dan terjadi beberapa efek kesehatan berat yang bersifat tetap dan mengancam kehidupan. Oke, kita balik lagi ke slide penilaian kualifikasi sudah, lalu selanjutnya adalah penilaian seleksi. Oke, selanjutnya kita memasuki tahapan seleksi. Jadi tahapan seleksi ini goals-nya adalah untuk memilih dan menentukan mitra kerja yang akan melakukan pekerjaan dengan memenuhi persyaratan K3LL yang telah ditetapkan. Hal ini di luar dari persyaratan administrasi, teknis, dan juga komersial. Nah, sebenarnya sebelum proses seleksi mitra kerja dilakukan, ada panduan pemenuhan persyaratan K3LL yang ditetapkan oleh K3S dan ini pun harus dilampirkan dalam dokumen tender. Tetapi ada rules of games-nya ya. Jadi untuk pekerjaan dengan resiko tinggi itu dapat menyerahkan rencana K3LL-nya bersamaan dengan dokumen tender. Tetapi kalau dia merupakan pekerjaan dengan resiko sedang, boleh juga penyerahan rencana K3LL-nya dilakukan setelah diketahui pemenang tender dari pekerjaan tersebut. Dan untuk penyusunan rencana K3LL ini terdiri, sampai kelibet-libet nih. Jadi terdiri dari 7 item utama. Jadi ada kepemimpinan dan juga komitmen, lalu kebijakan dan sasaran strategis K3LL, lalu organisasi, tanggung jawab, sumber daya, standar dan juga dokumentasinya, lalu manajemen resiko, dilanjutkan dengan perencanaan dan prosedur, dan dilanjutkan dengan implementasi dan pemantauan kinerja K3LL, lalu diakhiri dengan audit dan tinjauan manajemen K3LL-nya. Ya, dan selama proses seleksi pun ada satu statement nih yang selalu dibahas atau dinyatakan berulang kali dalam PTK 005, di mana bahwasanya KKKS atau K3S ini harus memastikan bahwasanya telah tersedia surat pernyataan komitmen pemenuhan persyaratan K3LL. Artinya, selama proyek berlangsung tentunya kan ada peraturan atau juga regulasi-regulasi maupun juga prosedur-prosedur yang sifatnya berkembang atau juga berubah untuk good improvement-nya. Nah, di sini ada sebagai salah satu bukti bahwasanya mitra kerja kita bersedia untuk untuk mensupport implementasi perubahan tersebut. Lalu setelah adanya penerimaan penunjukan pemenang tender, baik itu untuk resiko tinggi maupun resiko sedang, mitra kerja harus menyampaikan nih rencana dari K3L-nya secara final dan rinci ke dan dapat diimplementasikan setelah mendapatkan persetujuan dari K3S-nya. Seperti itu. Dan tahapan keempat itu adalah penilaian sebelum bekerja. Jadi ini merupakan suatu tahapan penilaian awal yang digunakan untuk menilai kinerja mitra kerja.
yang dilakukan oleh penanggung jawab kontrak untuk memastikan bahwa aspek K3LL-nya telah relevan dan ini termasuk rencana dari mobilisasi sampai dengan demobilisasinya. Dan sebenarnya gini nih, untuk penilaian sebelum bekerja ini sendiri tujuannya adalah untuk menginformasikan bahwasanya aspek K3LL ini telah lengkap ya, baik itu dari awal sampai akhir, dan ini pun tujuannya untuk mendapatkan satu pernyataan yang sama bahwasanya ini telah kita setujui, baik itu dari sisi K3S-nya maupun juga dari sisi mitra kerjanya. Dan selama untuk penilaian sebelum bekerja ini, itu kita dapat melakukan penjelasan kita bisa, aduh ya ampun sampai kebalik-balik nih. K3S itu dapat meminta penjelasan mitra kerja jika terdapat ketidaksesuaian rencana kerja atau juga ya rencana HSE plan-nya tidak sesuai dengan program K3LL dari K3S dan jika ini bersifat kontradiktif dengan pekerjaan yang sedang berjalan lainnya. Seperti itulah. Dan sebelum pekerjaan dimulai pun K3S dan mitra kerja harus melakukan kegiatan-kegiatan dasar. Jadi ada beberapa wadah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai kesiapan dari mitra kerja tersebut. Dimulai dari rapat awal, ini adalah rapat yang dilakukan untuk mengenal lokasinya seperti apa, potensi bahayanya, fasilitas maupun juga personel. Lalu, tahap keduanya dilanjutkan dengan kesiapan mobilisasi dari mitra kerja. Dan selama masa pramobilisasi ini pun K3S akan melakukan evaluasi dan pemeriksaan untuk memastikan mitra kerja siap memulai pekerjaannya. Seperti itu. Baik, setelah kita melewati penilaian sebelum bekerja, selanjutnya kita melewati tahap penilaian berjalan atau PB. Jadi PB ini bertujuan untuk menjamin agar pekerjaan yang dilaksanakan itu sesuai dengan persyaratan dan rencana K3LL yang telah disepakati dan menyampaikan temuan-temuan selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung. Oke, dalam tahap ini pun sangat dimungkinkan dilakukan perubahan rencana K3LL apabila ada perubahan lingkup kerja ya yang dapat menambah potensi bahaya yang signifikan. Dan PB ini pun bisa bisa dilakukan baik itu langsung ke lokasinya dan atau dilakukan pemeriksaan atau inspeksi melalui secara dokumentasi. Dan sebagai informasi juga, nantinya hasil penilaian berjalan ini akan dimasukkan oleh K3S yang melakukan PB ke dalam CIVD, ke dalam CIVD atau Bank Data K3LL. Sungguh disayangkan juga apabila nilai PB-nya di bawah nilai minimumnya, maka mitra kerja baru dapat mengajukan penilaian kualifikasi ulang dalam masa waktu 6 bulan terhitung setelah nilai PB dimasukkan ke dalam CIVD. Dan selama masa waktu 6 bulan itu pun mitra kerja tidak berhak mendapatkan nilai PB sebelum nilai kualifikasi K3LL berdasarkan PK ulang keluar di K3S manapun. Jadi ya cukup membahayakan juga kalau PB-nya ini tidak lulus. Berarti nilai kualifikasi kita itu tidak bisa, yang ada di CIVD tidak bisa digunakan untuk tender-tender di perusahaan-perusahaan lain atau kontraktor-kontraktor lain. Lalu bagaimana dengan frekuensi pelaksanaan PB ini? Jadi untuk frekuensinya sendiri itu dilakukan sesuai kebijakan K3S-nya, tetapi ada beberapa usulan yang sering digunakan itu kalau berdasarkan durasi kontrak. Jadi kalau untuk level rendah, kategori pekerjaan resiko rendah,
Kalau durasi kontraknya 1 sampai 3 bulan atau 1 tahun, bahkan lebih dari 1 tahun, itu sifatnya opsional. Tetapi beda cerita ketika risk levelnya itu menengah atau tinggi. Kalau dia 1 sampai 3 bulan, minimal 1 kali. Tetapi kalau dalam jangka waktu 1 tahun kontraknya, itu minimal 1 kali. Tetapi kalau dia sudah masa kontraknya lebih dari satu tahun, itu minimal 2 kali per tahunnya. Dan untuk nilai minimumnya juga, waduh sorry, ini saya sampai ada yang typo nih. Jadi nilai minimum penilaian berjalan ya, bukan penilaian kualifikasi. Jadi untuk nilai minimumnya sendiri, untuk resiko tinggi itu 60%, lalu resiko sedangnya 54,3%. Sebenarnya untuk to make it simple ya, jadi di sini saya lampirkan juga nih diagram alir proses penilaian berjalan, dimulai dari peranan K3S-nya, lalu apa aja yang dimasukkan ke dalam CIVD, bahkan sampai gimana caranya kalau gimana treatmentnya ketika PB-nya tidak lulus, apa yang harus dilakukan. Terus juga kategori lulus itu apakah hanya 60% saja atau 54,3% saja? Tentu saja tidak. Suatu mitra kerja atau suatu perusahaan dapat dinyatakan lulus apabila dia untuk resiko sedang nilainya 54,3% dan resiko tinggi 60% dan bebas insiden. Ini ada bintang 3, artinya bebas insiden. Sorry. Ya, oke nih, bebas insiden hingga sesaat sebelum dilakukan penilaian akhir. Seperti itulah diagram alir atau mekanisme proses penilaian berjalan. Lalu kita lanjut ke penilaian akhir ya. Penilaian akhir, berarti kita sudah mendekati akhir dari pembahasan hari ini. Jadi penilaian akhir ini bertujuan sebagai evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan dan implementasi K3LL selama masa kontrak berlangsung. Penilaian akhir sendiri dilakukan di akhir periode kontrak. Oke, dan untuk penilaian akhir sendiri ya, penilaian akhir ini juga bukan hanya sebatas ketika suatu pekerjaan selesai maka nilai akhirnya itu bagus. Bukan seperti itu mekanismenya, tetapi dengan mempertimbangkan pertama, keberhasilan mitra kerja atau perusahaan tersebut dalam menjalankan rencana kerjanya. Dalam hal ini adalah rencana K3LL-nya termasuk pencapaian KPI selama jangka waktu kontrak. Lalu ada juga mengenai bagaimana tanggapan serta tindak lanjut kontraktor terhadap penerimaan bersyarat atau conditional acceptance. Dan yang ketiga adalah tanggapan pada tindak koreksi yang pernah diminta selama evaluasi sementara atau interim evaluation termasuk pada saat penilaian berjalan. Nah, di sini saya juga lampirkan, oke sorry, ini ada juga mistypo-nya. Jadi ini adalah nilai minimum penilaian akhir. Nanti akan saya infokan di lampiran atau di note-nya mengenai rumus untuk penilaian akhir. Jadi ini hanya ya reminding aja ya. Reminding aja ya, kalau nilai minimum penilaian kualifikasi 60% dan untuk resiko tinggi sedangkan resiko sedangnya 54,3%. Oke, kita beralih ke diagram alirnya, diagram alir proses penilaian akhir. Di sini saya lampirkan dengan tujuan yang serupa biar kita sama-sama tahu nih peranan K3S itu seperti apa, lalu yang masuk ke CIVD-nya apa aja. Oke, kita mulai dari penilaian resiko. Pekerjaan resiko sedang atau tinggi telah selesai. Selanjutnya, kita akan melakukan penilaian akhir. Penilaian akhir ini kita melakukan pemeriksaan implementasi rencana K3LL dalam
dalam kurung 70%. Artinya apabila ada ketentuan dan penerimaan bersyarat untuk elemen tertentu, maka ketentuan tersebut juga dimasukkan ke dalam kriteria penilaian elemen tersebut. Lalu ke bawah lagi dilanjutkan dengan penggunaan. Oke, ini adalah penilaian menggunakan formulir yang sesuai. Lalu dikatakan lulus jika lebih dari 54,3% untuk resiko sedang dan lebih dari 60% dan lebih dari 60% untuk resiko tinggi. Lalu nanti sertifikat hasil penilaian akhirnya akan keluar. Tetapi kalau tidak lulus, berarti dia harus melakukan penilaian kualifikasi ulang. Nah, konsekuensinya tetap sama, di mana mitra kerja dapat mengajukan PK ulang 6 bulan terhitung sejak nilai PA-nya dimasukkan ke dalam CIVD. Dan untuk latest informasi terakhir yang saya ketahui, kalau untuk pembobotan nilai akhir itu ada rumusnya. Jadi penilaian akhir itu sama dengan yang dimasukkan ke dalam CIVD ya. Jadi 70% dari PA ditambah 30% dari PK. Itulah nilai PA yang dimasukkan ke dalam CIVD. Hal ini juga berlaku pada PB. Jadi untuk nilai yang masuk ke dalam CIVD-nya itu 70% dari PB ditambah 30% dari PK. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Itu adalah sedikit perkenalan mengenai bagaimana sebenarnya apa tujuan dari pengelolaan K3LL, terus juga bagaimana step-step atau langkah-langkahnya, dan ya beberapa informasi-informasi menarik mengenai PTK 005. So, okay, so after this, let's what we got. Okay, there it is the end. And that brings us to the end, and I'd like to thank you for your time and attention today. Thank you so much. Thank you so much, and thank you so much. See you later. Bye bye.